Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai old timer, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan Delphi versi pertama. Ini versi pertama dari Delphi yang jalan di Windows 3.1. Hanya sebagai kenang-kenangan saja video ini. Bagi yang pernah programming dengan Delphi dan sekarang masih sehat walafiat, alhamdulillah kita seangkatan. Untuk memulai Delphi, biasa Windows 31 itu ada kelompok program utamanya, yaitu pengatur program, yaitu program manager, yang di dalamnya terdapat banyak sekali window-window. Kita maksimal saja. Ada Windows Application, ada Windows Delphi, ada Windows Main, ada Windows Accessories, dan ada beberapa yang saya minimize. Untuk memulai Delphi, kita buka window Delphi dan kita double klik Delphi icon. Nah, ini dia tampilan dari istilahnya, tampilan dari IDE, Integrated Development Environment, atau lingkungan develop, bahasa Indonesianya ya. Pokoknya ini adalah aplikasi bahasa pemrograman Delphi. Bahasa pemrograman Delphi ini adalah penerus dari Turbo Pascal, keluaran dari Borland. Jadi struktur bahasanya itu sama persis dengan Pascal. Jika pernah membuat aplikasi Pascal for Windows atau Turbo Pascal 7 lah, struktur pemrogramannya itu sama. Cuman bedanya pada Delphi ini adalah sudah berorientasi objek dan bertipe visual. Semua yang berhubungan dengan visual atau tampilan sudah disediakan oleh Delphi. Komponen-komponen penyusun aplikasi yang bersifat visual selanjutnya kita sebut dengan komponen. Dan pada Delphi memiliki palet komponen yang ada di atas ini. Ini ada main menu dan ada compiler menu atau run menu. Dan ini adalah palet komponen. Pada Delphi versi pertama ini sangat sederhana sekali ya, karena jalan di Windows 31. Cuma ada palet standar, additional, data access, data control, dialog, system, VBX, dan sampel. Setelah kita mengetahui komponen palet, selanjutnya ada Object Inspector. Object Inspector ini merupakan bagian untuk merubah properti atau value dari properties pada sebuah objek. Karena objek yang aktif ini adalah form, maka control properties yang ada tampil di Object Inspector ini adalah properties miliknya dari form ini. Properti itu adalah bagian dari suatu objek. Jadi seluruh item atau seluruh komponen dalam Delphi itu bersifat objek, dan objek itu memiliki properti dan value-nya. Sebagai contoh, kita ibaratkan manusia adalah objek.
Properti dari manusia adalah kepala, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Value dari tangan kanan adalah jari. Jarinya manusia ada 5. Nah, kembali lagi pada form. Form ini memiliki properti caption, memiliki properti height atau tinggi form. Jika kita ubah salah satu properti ini, maka tampilan pada form akan berubah. Sebagai contoh, kita rubah caption menjadi main program. Maka title bar pada form ini akan berubah menjadi main program. Begitu juga kita akan merubah tinggi dari form ini. Kita jadikan 100 pixel. Dan tinggi form berubah. Selanjutnya lebarnya, misal kita rubah 200, maka lebar formnya akan berubah menjadi 200. Nah, selain kita bisa merubah properti dari suatu objek pada Delphi melalui objek inspektor, kita juga bisa merubahnya melalui perintah-perintah program, dan itu akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Untuk kali ini saya hanya menjelaskan bagian-bagian dari lingkungan pengembangan Delphi. Oh iya, IDE itu lingkungan pengembangan. Anggap saja itu. Lantas untuk programmingnya seperti apa? Nah, masing-masing form itu memiliki satu file unit. Itu adalah pasangannya. Jadi tiap form memiliki satu file unit. Jika kita tekan F12, maka source code dari objek tersebut akan tampil di layar. Unit 1 ini berhubungan dengan form ini, form 1. Captionnya sudah saya ganti main program, tapi namanya tetap masih form 1. Jadi jika kita akan memanipulasi objek-objek atau komponen-komponen yang ada di main form ini, maka programnya adalah ada di unit 1. Oke, kita buat contoh. Kita taruh komponen tombol. Nah, ketika kita taruh tombol di form dan kita klik, objek inspektor ini akan berubah menampilkan properti dari objek yang kita klik. Sedangkan yang kita klik tadi adalah button, maka yang tampil di sini adalah properti button. Kita coba captionnya kita ganti kan. Kemudian jika kita menekan tombol ini, nanti action apa yang akan kita inginkan. Misalkan ketika saya tekan ini, saya ingin merubah lebar dari form menjadi 200 dan tingginya 300. Maka kita double klik buttonnya, maka kita akan masuk ke lingkungan coding. Jika kita scroll ke atas, bisa kita lihat
ini ada di unit 1, yaitu source code atau pasangan kode dari form 1. Sekarang kita rubah properti dari lebar dan tinggi form dari coding. Caranya kita ketik nama dari objeknya. Form 1 tadi namanya adalah tetap form 1 ya, belum saya rubah. Nah, ini adalah contoh kode sederhana untuk merubah lebar dan tinggi form ketika tombol ditekan. Bagaimana untuk menjalankannya? Kita tekan F9 atau klik tombol Run pada samping komponen palet. Nah, ini hasil program kita. Jadi kita tidak perlu coding untuk membuat form, untuk membuat tombol, untuk tampilan visualnya semua sudah dikerjakan oleh Delphi-nya. Kita tinggal melakukan coding di action-nya. Sekarang coba kita tekan. Cara tinggi dan lebar form berubah. Sekarang kita coba ya, kita besarkan lagi sebesar-besarnya. Kemudian kita tekan lagi, tara, dia akan kembali ke ukuran 200 lebar, 300 tinggi. Nah, jadi untuk pemrograman visual pada umumnya atau Delphi pada khususnya itu semua berbasis objek. Jadi kita letakkan dulu objeknya pada form, lalu action apa yang akan kita perlukan, dan ketika action dijalankan itu program akan melakukan apa. Di situ kita baru codingnya. Intinya seluruh tampilan atau komponen-komponennya itu, seluruh elemen-elemen penyusun sebuah form atau apa ya, kayak tombol, teks, dan macam-macam sebagainya, itu kita tidak perlu untuk membuat coding untuk membuat tombol, coding untuk membuat form, coding untuk membuat edit. Semuanya sudah disediakan oleh Delphi. Ini memo, ini label, ini edit teks. Semuanya sudah disediakan oleh Delphi. Jadi kita tinggal mengolahnya untuk menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan keinginan kita. Intinya seperti itu ya teman-teman. Dasar-dasar dari pemrograman visual. Perkenalan sih, ini perkenalan pada lingkungan pengembangan Delphi. Untuk lebih mengenal lebih jauh lagi akan saya buat video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini perkenalan kita dengan lingkungan pengembangan Delphi 1 pada Windows 3.1. Selanjutnya akan saya teruskan contoh-contoh membuat program sederhana dengan Delphi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Semoga kita selalu sehat sehingga masih bisa untuk berkarya. Walaupun usia kita tidak muda lagi, namun jangan berhenti berkarya ya teman-teman. Kita pernah berjaya di masanya. Sekarang teknologi sudah berubah, namun tetaplah berkarya dengan apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita bisa. Insya Allah masih berguna sampai sekarang. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.